Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Allah, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 26 yang berkata demikian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang membukakan mata rohani kita untuk melihat keagungan Tuhan dalam segala jalannya. Caranya yang ajaib. Kita hidup di dunia yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa jalan keluar belum juga kelihatan? Namun, melalui Yesaya pasal 40 ini, Tuhan ingin meneguhkan iman kita dengan menunjukkan bahwa cara Allah, meski seringkali tidak dapat dimengerti oleh logika manusia, selalu ajaib dan sempurna. Walaupun dalam pembuangan, Allah tetap berkarya bagi umat-Nya. Seringkali kita ingin segala sesuatu berjalan cepat, mudah, dan sesuai dengan rencana kita sendiri. Namun Tuhan bekerja dengan cara yang jauh melampaui pengertian kita. Sebab Tuhan melihat bukan hanya hari ini, tetapi hari esok dan masa depan yang kekal. Sehingga setiap proses yang kita anggap lambat, setiap doa yang seolah belum dijawab, dan setiap air mata yang jatuh di hadapan Tuhan, sesungguhnya sedang dirangkai menjadi bagian dari rencana Tuhan yang sempurna, agar ketika waktunya tiba, kita tidak hanya menerima jawaban, tetapi juga mengalami perubahan hati, penguatan iman, dan kedewasaan rohani yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Melihat ke langit dan mengingat siapa Allah kita. Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel yang sedang mengalami masa pembuangan di Babel.
Mereka hidup di tengah bangsa asing, dikelilingi oleh dewa-dewa palsu, tekanan budaya, dan penderitaan. Dalam kondisi seperti ini, mudah bagi bangsa Israel untuk merasa ditinggalkan, kehilangan harapan, dan meragukan kuasa Allah. Namun, Nabi Yesaya mengajak umat Tuhan untuk mengarahkan mata ke langit dan merenungkan kebesaran Allah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Allah memanggil tiap bintang dengan nama, dan tidak satupun yang hilang. Ini menunjukkan bahwa Allah mengatur alam semesta dengan presisi dan perhatian yang sempurna. Jika Tuhan sedemikian teliti terhadap bintang-bintang, terlebih lagi terhadap hidup kita. Ketika kita mengarahkan mata rohani kita kepada kebesaran Allah, kita akan mulai melihat bahwa hidup kita bukanlah kecelakaan, bukan pula rangkaian peristiwa tanpa tujuan, melainkan bagian dari rancangan ilahi yang penuh kasih, karena Tuhan yang memanggil bintang satu persatu dengan nama juga mengenal kita secara pribadi, mengetahui setiap pergumulan, setiap ketakutan, dan setiap harapan yang tersembunyi di dalam hati kita. Sehingga tidak ada satupun air mata yang tidak diperhatikan, tidak ada satupun doa yang terlewatkan, dan tidak ada satupun hidup yang dianggap sepele di hadapan Tuhan. Cara Tuhan dalam penciptaan adalah sebuah pola dan cara yang ajaib. Kita melihat bagaimana Allah bekerja sejak awal penciptaan. Hari pertama, terang, sebuah persiapan agar kehidupan bisa terjadi. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala, yaitu ruang untuk nafas dan atmosfer. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan, yaitu tempat berpijak dan sumber makanan. Baru kemudian Allah mengisi ruang-ruang ini dengan kehidupan. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, dan burung, binatang darat, dan akhirnya manusia. Pola ini mengungkapkan bahwa Allah tidak pernah bekerja secara sembarangan. Tuhan mempersiapkan lebih dahulu sebelum mengisi. Demikian pula dalam hidup kita. Saat ini Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dan kita belum melihat hasilnya. Tapi percayalah, cara Tuhan tetap ajaib dan pada waktunya kita akan melihat karya Tuhan dinyatakan. Seringkali kita ingin segera melihat hasil tanpa mau melewati proses. Tetapi Tuhan tahu bahwa tanpa persiapan, berkat yang besar justru bisa menjadi beban. Oleh sebab itu, Ia membentuk karakter kita terlebih dahulu, mengajar kita untuk sabar, setia, dan rendah hati, sehingga ketika waktunya tiba, kita bukan hanya siap menerima apa yang Tuhan berikan, tetapi juga siap mengelolanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Helen Keller adalah seorang wanita luar biasa yang menjadi simbol harapan dan kekuatan di tengah keterbatasan. Sejak kecil ia mengalami kebutaan dan ketulian akibat penyakit. Namun, melalui bimbingan guru setianya, yaitu Anne Sullivan, Helen belajar berkomunikasi dan akhirnya menjadi orang tunanetra dan tunarungu pertama yang berhasil meraih gelar sarjana. Ia menulis puluhan buku dan artikel, menyuarakan pesan tentang iman, keberanian, dan ketekunan,
Bagi Helen, penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan untuk membentuk karakter dan menemukan makna hidup. Pelayanannya meluas ke seluruh dunia, menginspirasi jutaan orang melalui pidato, tulisan, dan kunjungan ke lebih dari 35 negara. Ia aktif membela hak penyandang disabilitas dan menyampaikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk hidup berdampak. Helen juga memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan percaya bahwa hidupnya adalah alat untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah. Hidupnya menjadi bukti nyata bahwa cara Tuhan memang ajaib, dan bahkan dalam masa pembuangan, Tuhan tetap sanggup memakai hidup seseorang untuk kemuliaan Tuhan. Helen tumbuh menjadi penulis dan pembicara terkenal yang menyentuh jutaan orang dengan kisahnya. Ia pernah berkata, kehidupan adalah petualangan yang berani atau tidak sama sekali. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai keterbatasan dan penderitaan untuk memunculkan kemuliaan Tuhan. Bagi manusia, mungkin jalan ini tertutup, tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Cara Tuhan memang sungguh ajaib. Kisah Helen Keller mengajarkan kita bahwa keterbatasan tidak menentukan nilai hidup kita, melainkan bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dalam segala keadaan. Sebab di dalam tangan Tuhan, kelemahan dapat diubah menjadi kekuatan, luka menjadi kesaksian, dan air mata menjadi sumber penghiburan bagi banyak orang, sehingga hidup kita, betapapun sederhana dan penuh pergumulan, dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada dunia. Apa masa pembuangan yang sedang kita alami saat ini? Apakah itu penyakit, kehilangan, kegagalan, atau kesendirian? Apakah kita bisa percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu, meskipun kita belum bisa melihat hasilnya sekarang? Tetap percaya, bahkan saat tidak ada yang masuk akal. Tetap berharap, karena Allah yang memanggil bintang-bintang juga memanggil kita dengan nama. Tetap berjalan karena langkah iman bukan berdasarkan penglihatan, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah segala pertanyaan dan keraguan yang mungkin memenuhi hati kita, marilah kita memilih untuk bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sebab Tuhan yang memegang alam semesta di tangannya juga memegang hidup kita. Dan di dalam setiap langkah yang kita tempuh bersama Tuhan, ada pengharapan baru, ada kekuatan yang diperbaharui, dan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga kita dapat melangkah dengan iman, menantikan karya Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami.
Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Ajarlah kami untuk percaya kepada cara-Mu yang ajaib. Meskipun kami belum memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kuatkan iman kami saat kami berada dalam masa pembuangan. Pulihkan harapan kami ketika kami merasa lelah. Dan tuntunlah setiap langkah kami, agar kami tetap setia berjalan di dalam kehendak-Mu, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang ajaib, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan.
Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.